Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Insya Allah. Bab 3. Penyebab keluarnya Amr bin Amir dari Yaman dan kisah tentang bendungan Marib. Penyebab keluarnya Amr bin Amir dari Yaman seperti dikatakan Abu Zaid al-Ansari kepadaku, bahwa ia melihat tikus besar melubangi bendungan Marib. Bendungan tersebut adalah tempat penampungan air, dan mereka bebas mengalirkannya ke sawah ladang mereka. Amr bin Amir berkesimpulan bahwa bendungan tidak bisa dibiarkan seperti itu. Oleh karena itu, ia berniat angkat kaki dari Yaman. Namun kaumnya membuat jebakan jahat untuknya. Mereka memerintahkan anak bungsunya, jika ia dikasari ayahnya dan ditampar, ia harus membalasnya dengan menamparnya. Anak bungsu Amr bin Amir mengerjakan perintah kaumnya kepadanya. Kemudian Amr bin Amir berkata, "Aku tidak akan bertempat tinggal di daerah di mana di daerah tersebut aku ditampar oleh anak bungsuku." Setelah itu, Amr bin Amir menawarkan aset-aset yang dimilikinya. Salah seorang dari pemuka-pemuka Yaman berkata, "Manfaatkan kemarahan Amr bin Amir." Kemudian mereka membeli barang-barang Amr bin Amir. Sesudah itu, Amr bin Amir pergi dari Yaman dengan anaknya dan cucunya. Orang-orang Ad berkata, "Kami tidak akan berpisah dengan Amr bin Amir." Mereka pun menjual barang-barang miliknya, lalu ikut keluar bersama Amr bin Amir hingga berhenti di daerah-daerah Akka dengan maksud pergi ke daerah-daerah lain. Namun mereka diperangi Akka, dan kemenangan silih berganti diraih kedua belah pihak. Tentang peperangan tersebut, Abbas bin Mirdas menulis syair-syairnya yang telah kami sebutkan sebelumnya. Setelah itu, mereka pergi dari Akka dan pergi berpencar-pencar menuju daerah yang berbeda. Keluarga Jufna bin Amr bin Amir berhenti di Syam. Al-Aus dan Al-Hazraj berhenti di Yasrib. Khuza'ah berhenti di Mara. Ad-As-Sarah berhenti di Sarah. Ad-Oman berhenti di Oman. Setelah itu, Allah mengirimkan banjir ke bendungan tersebut dan menghancurkannya. Tentang peristiwa tersebut, Allah Ta'ala menurunkan ayatnya kepada Rasul-Nya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya bagi kaum Saba, ada tanda, kekuasaan Tuhan, di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah kalian dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya. Negeri kalian adalah negeri yang baik dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Saba 15-16. Yang dimaksud dengan kata Al-Arimi pada ayat di atas ialah banjir, dan kata tunggalnya ialah Al-Arimah seperti dikatakan kepadaku oleh Abu Ubaidah Al-Asya, yaitu Asya bani Qais bin Salabah bin Ukabah bin Sab bin Ali bin Bakar bin Wail bin Qasid bin Hindi bin Afsa bin Jadilah bin Asad bin Rabiah bin Nizar bin Ma'at berkata, "Padahal yang demikian terdapat suri teladan bagi orang-orang yang mau mencontoh. Syair dan Marib telah hancur binasa oleh banjir, Marmer telah dibangun himyar untuk mereka jika angin telah datang. Ia tidak menyisakan apa-apa tanaman dan buah anggur diari dengan penuh oleh air mereka ketika air tersebut dibagi, kemudian mereka menjadi orang-orang yang tidak mampu memberi air kepada bayi yang hendak disapih." Bait syair-syair di atas adalah bagian dari syair-syair Asya. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Afsa dan bukan Asya. La anak Du'mi bin Jadilah. Nama asli Asya adalah Maimun bin Qais bin Jandal bin Syarahil bin Auf bin Sa'ad bin Zubayah bin Qais bin Salabah. Umayyah bin Abu Salt At-Sakafi. Nama asli Sakif adalah Qosiyu bin Munabih bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hasafah bin Qais bin Ailan bin Muzar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan berkata, syair dari Sabah yang datang ke Marib ketika mereka membangun bendungan di bawah banjirnya. Syair-syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Umayyah bin Abu Salt. Ada yang mengatakan syair-syair di atas adalah milik An-Nabigah Al-Jadi.
Nama lengkap Qais ialah Qais bin Abdullah, salah seorang dari Bani Ja'dah bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sasa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin. Pembahasan masalah ini sangat panjang, dan saya hanya menyebutkannya secara ringkas. Mimpi Rabi'ah bin Nasr. Ibnu Ishaq berkata, Rabi'ah bin Nasr adalah raja Yaman di antara sekian banyak raja-raja At-Tababa'ah. Dalam tidurnya, ia mimpi melihat hal yang menakutkan. Ia panggil semua dukun, penyihir, dan ahli nujum. Setelah mereka berkumpul, ia berkata kepada mereka, "Aku mimpi melihat hal yang menakutkan. Oleh karena itu, jelaskan kepadaku arti mimpiku." Mereka berkata kepada Rabi'ah bin Nasr, "Coba Paduka ceritakan mimpi Paduka kepada kami, niscaya kami jelaskan artinya kepada Paduka." Rabi'ah bin Nasr berkata, "Jika aku ceritakan mimpiku kepada kalian, aku tidak puas dengan penjelasan kalian. Karena sesungguhnya arti mimpiku tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah mengetahuinya sebelum aku ceritakan mimpiku kepadanya." Salah seorang dari mereka berkata, "Jika itu yang diinginkan Paduka, maka suruhlah seseorang untuk memanggil Sati dan Syik, karena tidak ada orang yang lebih ahli daripada keduanya, dan keduanya pasti bisa menjelaskan apa yang Paduka tanyakan." Nasab Syik dan Sati. Nama asli Sati adalah Rabi bin Rabi'ah bin Mas'ud bin Mazin bin Zib bin Adi bin Mazin bin Gasan. Sedang nasab Syik, ia anak Sab bin Yasikur bin Ruhem bin Afrak bin Qais bin Abkar bin Anmar bin Nizar. Anmar adalah Abu Bajilah dan Katsam. Nasab Bajilah. Ibnu Hisham berkata bahwa orang-orang Yaman berkata, Bajilah adalah anak Anmar bin Iras bin Lihyan bin Amr bin Al-Gauts bin Nab bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Saba. Ada yang mengatakan Iras adalah anak Amr bin Lihyan bin Al-Gauts. Bajilah dan Katsam bertempat tinggal di Yaman. Penjelasan arti mimpi Rabi'ah bin Nasr oleh Sati. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Rabi'ah bin Nasr mengutus seseorang menemui Sati dan Syik. Sati datang kepada Rabi'ah bin Nasr lebih cepat daripada Syik. Rabi'ah bin Nasr berkata kepada Sati, "Sesungguhnya aku mimpi melihat hal yang menakutkan. Maka coba tebak mimpiku tersebut, sebab jika tebakanmu tepat, maka tepat pula penjelasanmu tentang artinya." Sati berkata, "Ya, engkau bermimpi melihat benda hitam yang keluar dari tempat yang gelap. Kemudian benda tersebut jatuh ke tanah datar, kemudian semua makhluk hidup memakannya." Rabi'ah bin Nasr berkata, "Tebakanmu tidak salah wahai Sati. Sekarang jelaskan arti mimpi tersebut." Sati berkata, "Aku bersumpah dengan malam dan siang, bahwa orang-orang Habsyi pasti menginjak negeri kalian, dan mereka pasti menguasai daerah antara Apyan hingga Juras." Rabi'ah bin Nasr berkata, "Demi ayahmu wahai Sati, sesungguhnya hal ini sungguh menyakitkan kita semua. Kapan itu terjadi? Apakah pada zamanku, atau zaman sesudahku?" Sati berkata, "Tidak pada zamanmu, namun sesudah zamanmu. 60 atau 70 tahun yang akan datang." Rabi'ah bin Nasr berkata, "Apakah daerah-daerah tersebut terus-menerus berada dalam kekuasaan mereka atau tidak selama-lamanya?" Sati berkata, "Tidak selama-lamanya. Daerah-daerah tersebut berada dalam kekuasaan mereka hanya selama 70-an tahun lebih, karena setelah itu mereka dibunuh dan keluar daripadanya dengan lari terbirit-birit." Rabi'ah bin Nasr berkata, "Siapakah yang membunuh dan mengusir mereka?" Sati menjawab, "Orang tersebut adalah Iram bin Ziyazan. Lah mendatangi mereka dari arah Aden dan tidak menyisakan seorang pun di antara mereka di Yaman." Rabi'ah bin Nasr berkata, "Apakah daerah-daerah tersebut selamanya berada dalam kekuasaannya, atau tidak?" Sati berkata, "Tidak selama-lamanya." Rabi'ah bin Nasr berkata, "Siapa yang menghentikannya?" Sati berkata, "Seorang nabi yang suci yang mendapatkan wahyu dari Zat yang Maha Tinggi." Rabi'ah bin Nasr berkata, "Nabi tersebut berasal dari mana?" Sati berkata, "Lah berasal dari salah seorang dari Bani Galib bin Fiyar bin Malik bin An-Nadar. Kekuasaan berada dalam genggaman kaumnya hingga akhir zaman." Rabi'ah bin Nasr berkata, "Apakah zaman mempunyai akhir?"
Sati berkata, ya, pada hari manusia generasi pertama hingga generasi terakhir dikumpulkan di dalamnya. Pada hari itu, orang-orang yang berbuat baik mendapatkan kebahagiaan, dan orang-orang jahat mendapatkan kecelakaan. Rabiah bin Nasr berkata, apakah yang engkau katakan ini benar? Sati berkata, ya, demi sinar merah setelah matahari terbenam, demi malam yang gelap gulita, dan demi subuh jika telah menyingsing, sesungguhnya apa yang aku katakan kepadamu adalah benar. Setelah itu, Syekh datang dan berkata persis seperti yang dikatakan Sati. Rabiah bin Nasr menyembunyikan ucapan Sati untuk mengetahui apakah ucapan Syekh sama dengan ucapan Sati. Ataukah berbeda? Syekh berkata, ya, engkau melihat benda hitam yang keluar dari tempat gelap, kemudian benda hitam tersebut jatuh di antara padang rumput dan anak bukit, kemudian ia dimakan semua makhluk hidup. Ibnu Ishaq menambahkan, ketika Syekh berkata seperti itu, Rabiah bin Nasr mengerti bahwa ucapan Syekh sama dengan ucapan Sati, dan bahwa ucapan keduanya betul-betul sama. Bedanya, Sati mengatakan bahwa benda hitam tersebut jatuh di tanah datar kemudian dimakan segala makhluk hidup. Sedang Syekh berkata bahwa benda hitam tersebut jatuh di antara padang rumput dan anak bukit. Rabiah bin Nasr berkata, sedikit pun engkau tidak salah, wahai Syekh. Sekarang, bagaimana penjelasanmu tentang arti mimpi tersebut? Syekh berkata, aku bersumpah dengan malam dan siang, sungguh orang-orang Sudan akan singgah di negeri kalian. Mereka pasti memiliki gadis-gadis remaja, dan berkuasa di antara Apyan hingga Najran. Rabiah bin Nasr berkata, demi ayahmu wahai Syekh, sungguh hal ini amat menyakitkan kita. Kapan itu terjadi? Apakah pada zamanku, atau zaman sesudahku? Syekh berkata, tidak terjadi pada zamanmu, namun terjadi sesudah zamanmu. Kemudian kalian diselamatkan dari penguasaan mereka oleh orang besar yang hebat. Orang tersebut menimpakan kehinaan kepada mereka. Rabiah bin Nasr berkata, siapakah orang agung yang hebat tersebut? Syekh berkata, anak muda yang tidak rendah diri. Ia keluar menemui mereka dari rumah Ziyazan, dan tidak menyisakan seorang pun di Yaman. Rabiah bin Nasr berkata, apakah kekuasaannya bertahan lama, atau tidak? Syekh berkata, kekuasaannya dihentikan oleh Rasul yang diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan, di antara orang-orang beragama dan orang-orang mulia. Kekuasaan berada dalam genggaman kaumnya hingga hari pengadilan. Rabiah bin Nasr berkata, apakah yang dimaksud dengan hari pengadilan? Syekh berkata, hari pengadilan yaitu hari di mana para penguasa mendapatkan balasan atas perbuatannya, dan seruan dikumandangkan dari langit. Seruan tersebut didengar seluruh makhluk hidup dan yang telah meninggal dunia. Pada hari tersebut, manusia dikumpulkan untuk waktu yang telah ditetapkan. Pada hari tersebut keberuntungan dan kebaikan menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Rabiah bin Nasr berkata, apakah yang engkau katakan ini benar? Syekh berkata, demi Tuhan langit dan bumi, serta peningkatan dan perendahan, derajat, yang di dalamnya. Sesungguhnya apa yang aku katakan kepadamu adalah kebenaran yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Hijrahnya Rabiah bin Nasr. Ucapan Sati dan Syekh di atas betul-betul membekas dalam hati Rabiah bin Nasr, kemudian ia menyiapkan anak-anaknya dan keluarganya untuk pergi ke Irak dengan harapan langkahnya ini mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, dan mengirimkan mereka kepada salah seorang raja Persia yang bernama Sabur bin Hurazaz. Sabur menempatkan mereka di Al-Hirah. Di antara sisa anak keturunan Rabiah bin Nasr adalah An-Nu'man bin Al-Munzir. Menurut nasab orang-orang Yaman, nasab An-Nu'man adalah An-Nu'man bin Al-Munzir bin An-Nu'man bin Al-Munzir bin Amr bin Adi bin Rabiah bin Nasr. Ibnu Hisham berkata, An-Nu'man ialah anak Al-Munzir bin Al-Munzir seperti dikatakan kepadaku oleh Halaf Al-Ahmar.